A few moments later. Saya Hasya Rizani Rizky dari kelas 2A ingin mengedukasi macam-macam penggolongan obat dalam farmasi, yaitu mata Ngapain? Jadi, kami dari kelompok 2. Jadi, kami dari kelompok 3 ingin mengedukasi kepada teman-teman semua apa jenis-jenis penggolongan obat. Sebelum mengenal lebih dalam lagi jenis-jenis penggolongan obat itu apa-apa aja, kalian harus tahu apa definisi obat itu. Yuk kita simak video berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat didefinisikan sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, mengobati atau mengganti gangguan fungsi tubuh pada manusia atau hewan dengan cara kerja farmakologi, imunologi, dan metabolisme. Kemudian, berdasarkan penandaannya, obat digolongkan dengan 4 macam. Yang pertama ada obat bebas, bebas terbatas, keras, dan narkotika. Yang pertama adalah golongan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Nah, apa saja sih yang perlu diketahui pada obat bebas? Yang pertama adalah pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna hijau seperti ini. Nah, dan tepi garis yang berwarna hitam. Obat bebas ini dapat dibeli di apotek, toko obat berizin, maupun swalayan. Walaupun bebas dijual, namun penggunaannya tidak boleh disalahgunakan. Nah, golongan obat yang kedua adalah obat bebas terbatas. Apa sih obat bebas terbatas? Nah, obat bebas terbatas itu adalah obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter, namun terdapat tanda peringatan. Nah, apa saja yang perlu diketahui pada obat bebas terbatas? Yang pertama yaitu pada kemasan obat terdapat logo berwarna biru dan garis putih berwarna hitam. Pada obat bebas terbatas terdapat beberapa tanda peringatan, yaitu terdapat 6 macam peringatan dari P nomor 1 sampai P nomor 6. Salah satu contohnya yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Nah, selanjutnya obat bebas terbatas ini dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras adalah obat yang penggunaannya harus ditangani oleh dokter sehingga menggunakannya harus menggunakan resep dokter. Kita dapat membeli obat keras dari kemasan yaitu lingkaran berwarna dan diberikan lalu jika digunakan menuju pada lingkaran. Kita dapat menebus obat tersebut menggunakan resep dokter melalui rumah sakit, puskesmas, klinik. Nah, yang keempat ada obat narkotik. Obat narkotik adalah obat yang diatur secara ketat pengedarannya karena obat ini dapat menyebabkan penyalahgunaan obat. Kita dapat mengetahui obat narkotik pada kemasan, yaitu lingkaran berwarna putih, bergaris warna merah, dan huruf B berwarna merah di tengah lingkaran. Nah, penggolongan obat bukan hanya 4 macam, tetapi ada penggolongan obat herbal juga, yang terdiri atas jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Yang pertama itu jamu. Jamu adalah obat tradisional yang paling sederhana. Nah, jamu ini juga telah teruji khasiatnya secara turun-temurun. Yang kedua itu ada obat herbal terstandar atau OHT yang khasiatnya juga telah teruji melalui uji praklinis pada hewan dan bahan bakunya juga telah terstandarisasi. Dan yang ketiga itu ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu juga telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis pada hewan dan uji klinis pada manusia, dan bahan baku dan bahan jadinya juga telah teruji terstandarisasi. Secara umum terdapat 7 golongan obat. Yang pertama ada fitofarmaka, yang kedua ada obat bebas, yang ketiga obat bebas terbatas, yang keempat ada obat keras, yang kelima ada jamu, yang keenam ada obat herbal terstandar, yang terakhir ada obat narkotika. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan berbagai macam golongan obat. Obat memang dapat menyembuhkan penyakit di diri kita, tetapi dapat juga menjadi bahaya karena dari pemakaian tidak tepat. Maka dari itu, kita harus mendapatkan sumber dari terpercaya dari apotek terdekat.
Lalu kita juga harus bisa membaca informasi pada kotak sediaan obat dengan baik. Lalu jika kamu ada keluhan, kamu dapat menemui apoteker terdekat di lingkungan kamu. Nah, sekian dari video edukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan yang menonton juga jangan lupa like dan komen ya. Dadah!